Halo, perkenalkan nama saya Elsa Graselatimo, saya dari program studi D3 Gizi, Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pelayanan gizi dalam kondisi bencana. Di sini kita akan belajar tentang apa itu bencana dan peran ahli gizi dalam menghadapi bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada 3 jenis bencana, yang pertama bencana alam, yang kedua bencana non-alam, yang ketiga bencana sosial. Yang pertama bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua bencana non-alam. Bencana non-alam adalah gagal teknologi, gagal modernisasi epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga bencana sosial. Konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Kita perlu mencegah bencana dengan cara yang pertama kesiapsiagaan, yang kedua peringatan dini, yang ketiga ada mitigasi. Yang berikut krisis kesehatan. Krisis kesehatan merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimbulkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian, atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Nah, peran ahli gizi dalam pengelolaan bencana. Penanganan gizi berperan penting dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan untuk mempertahankan status gizi masyarakat dan mencegah risiko kesakitan dan kematian akibat kekurangan gizi, khususnya pada kelompok rentan. Yang pertama, meningkatkan risiko kematian pada anak dengan gizi buruk. Yang kedua, masyarakat umum menjadi rentan terhadap masalah gizi apabila dampak bencana terjadi secara berkepanjangan. Yang ketiga, pencegahan dan penanganan masalah gizi yang tidak tepat saat situasi bencana dapat berakibat pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada beberapa peran penting ahli gizi dalam pengelolaan bencana. Yang pertama adalah melaksanakan koordinasi penanganan gizi pada situasi bencana. Yang kedua, melaksanakan kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Dan yang ketiga, membuat rencana respon gizi. 4. Mengelola kegiatan pemberian makan bayi dan anak atau PMBA pada situasi bencana. Yang kelima, mengelola kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk. Yang keenam, mengelola kegiatan suplementasi gizi pada situasi bencana dan mengelola kegiatan dukungan gizi bagi kelompok rentan. Yang kedelapan, melakukan komunikasi risiko dan perlibatan masyarakat. Yang kesembilan ada mengelola informasi dan surveillance gizi. Yang kesepuluh adalah mengelola logistik gizi. Yang berikut kegiatan dan tugas ahli gizi di daerah bencana. Ada beberapa kegiatan yang pertama yaitu pelayanan gizi dan pengungsian. Ada beberapa kegiatan itu pelayanan makan massal di depan umum, pelayanan makanan massal di tertentu, pelayanan makanan massal untuk bayi balita, menilai status gizi balita, menilai status gizi ibu hamil, penyuluhan gizi, membantu distribusi MPASI dan ibu hamil, membantu distribusi makanan cepat saji atau roti atau biskuit. Kegiatan yang kedua adalah penyuluhan gizi di puskesmas perawatan. Ada menyelenggarakan makanan pasien sesuai kebutuhannya, konsultasi gizi, KIE gizi. Yang ketiga, pelayanan gizi di rumah sakit. Ada beberapa kegiatan penyelenggaraan makanan pasien sesuai kebutuhan dan penuntun diet, konsultasi gizi, KIE gizi. Yang keempat ada pelayanan gizi di Dinkes Kabupaten Kota, koordinasi logistik gizi, koordinasi dengan LS atau LP, penyusunan laboratorium kegiatan gizi. Yang berikut tugas ahli gizi dalam pelayanan gizi di pengungsian, yaitu menyusun menu 10 hari, menghitung kebutuhan gizi yang makanan massal, makanan balita,
dan bayi, makanan ibu hamil. Yang kedua, mengukur antropometri dan menilai kelompok rentan, bayi balita dan ibu hamil. Penyuluhan gizi, membantu distribusi MPASI ibu dan ibu hamil, membantu distribusi makanan cepat saji dan seterusnya. Tugas yang kedua, pelayanan gizi di puskesmas perawatan. Mendata dan merekap pasien puskesmas yang memerlukan diet tertentu dan menyediakan makanannya, KIE dan konsultasi gizi. Yang ketiga, pelayanan di gizi di rumah sakit. Ada mendata dan merekap pasien rumah sakit yang memerlukan diet tertentu dan menyediakan makanannya, dan KIE dan konsultasi gizi. Yang keempat, pelayanan gizi di Dinkes Kesehatan Kabupaten Kota. Ada mengusulkan kebutuhan logistik gizi, koordinasi dengan LS dan LP. Yang berikut menyusun laporan dan kegiatan gizi. Sekian video penjelasan tentang materi konsep pelayanan gizi dalam kondisi bencana dan peran ahli gizi. Terima kasih.